Nah, udah bisa terrekod dia, Dek. Oke, Slide Fikri belum muncul, Dek. oh, jelas Bang. Masih brand private ini. Suaranya Bang. Slide-nya belum. Kalau suaranya aman ya Bang? Aman. Oke. Udah. Amatori Udah ada, Dek. ya. This is product nanti di paling depan. Nah, pembedaan Putus di sini nanti suaranya, dari Dek. gimana Bang? Putus suaranya sedikit. Oh, ini udah jelas nih. Oh iya, jaringannya jelek nih. Oke, tes halo. Udah, Dek. Nah, jadi bisa dibedakan yang pertama dari gejala klinik. Kok gelap ininya, Dek, slide-nya? Bang. Tadi udah muncul patofisiologi, tapi tiba-tiba hilang dia. Ini udah nampak Bang? Ini banyak lah, ada 6 pap. Oke, sip. Udah deh. Jadi untuk membedakan Crohn's disease sama colitis ulceratif pertama bisa dari gejala. Tapi gejala yang ada itu masih kurang jelas. Artinya yang membedakan nanti dari pemeriksaan penunjang Bang. Yang pasti untuk membedakannya. Nah, untuk gejala si colitis ulceratif dan Crohn's disease sama-sama gejalanya diare. Jadi nanti diare berdarah kemungkinan itu colitis ulceratif atau Crohn's disease. Tapi bisa juga kalau disertai dengan ada lendirnya, ada tenesmusnya, bisa juga nanti menjadi disentri amuba atau disentri bacilla. Nah, bedanya nanti dengan colitis ulceratif dan penyakit Crohn, memang kalau colitis ulceratif dan penyakit Crohn atau Crohn's disease tidak dijumpai adanya mikroorganisme di sini, Bang. Jadi memang inflamasi akibat biasanya dari faktor dietnya yang kurang bagus. Nah, jadi bentar ya, Bang, ini kayaknya apanya penuh. Fikri hapus dulu ya, Bang. Nah, Fikri continue. Udah, Dek, udah. Oke. Nah, jadi sama-sama diare kronik, nyeri perut, kemudian tapi pada Crohn's disease nyerinya itu lebih berat ya, lebih dominan ya. Kemudian kadang-kadang dari Crohn's disease bisa terbentuk fistula. Ya, jadi ada saluran yang menghubungkan antara kolon dengan organ yang lainnya. Kemudian si colitis ulceratif si Crohn's disease lebih sering melibatkan usus. Nah, jadi Crohn's disease ini kelainannya bisa mulai dari usus halus duodenum, tapi kalau colitis ulceratif biasanya hanya di kolon. Ya, jadi mulai dari sekum sampai ke kolon transversal itu bisa terjadi colitis ulceratif. Paling sering memang di daerah sana, di daerah kolon ascendent, transversal, kemudian descendant dan sigmoid. Nah, colitis ulceratif sering sampai rektum lesinya, Bang. Kalau Crohn's disease jarang. Tapi ini sulit kita bedakan hanya dari gejala, makanya kita lihat dari gambaran patologisnya. Oke, gambaran patologisnya yang khas nanti kan, Bang, ada skip area. Ya. Skip area atau skip lesion itu sering dijumpai pada Crohn's disease. Skip lesion nanti kita lihat misalnya seperti ini dia, Bang. Pertama lesinya ada di duodenum. Kemudian lesinya itu ketika di yeyinum menghilang, baru nanti lesinya muncul lagi di sekum misalnya. Jadi maksud dari skip lesion itu ada area yang terskip. Di duodenum ada lesi, di yeyinum hilang, ileum hilang, nanti di sekum baru muncul lagi lesinya. Nah, muncul lagi lesinya di sekum.
Nah, kalau untuk si colitis ulceratif, dia lebih continuous lesion. Nah, jadi lesinya itu langsung misalnya terjadi di kolon transversal. Terjadi di kolon transversal. Nanti mulai dari kolon transversal ke kolon descendent sampai dia ke sigmoid, sampai ke rektum, ada lesinya. Jadi nggak ada area yang terskip. Nah, kemudian tadi kan yang sering membentuk fistula si Crohn disease ya, Bang. Nah, kemudian nanti dari itu aja ciri khas dari patologinya. Sama satu lagi nanti di sini, Bang. Nah, pada histopatologi, kalau dijumpai ada abses kripta, pseudopolip, katanya di soal, berarti itu colitis ulceratif. Tapi kalau dijumpai ada ulcus aptosa, kemudian granulomatus pada gambaran biopsi atau histopatologi, maka itu kita sebut Crohn disease. Nah, kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan barium enema, nanti akan dijumpai ada gambaran lip pipe. Jadi ususnya membentuk gambaran seperti pipa. Harusnya usus itu kan memiliki haustra ya, lengkungan-lengkungan atau cekungan-cekungan. Nah, pada colitis ulceratif lengkungannya ini menghilang, jadi lurus semua. Ya, yang kita sebut sebagai lip pipe. Kalau pada Crohn disease yang terbentuk adalah string sign. Nah, jadi dia mengecil. Ya, ada pengecilan di sini, Bang. Ini kita sebut sebagai string sign. Oke. Komplikasinya sama-sama bisa menyebabkan CA kolon. Ini kata kuncinya yang menandakan Crohn disease atau colitis ulceratif. Oke, suara Vicky ada macet-macet, Bang? Nggak ada, Dek. Dengar. Aman ya. Nah, kemudian itu tanda tadi yang membedakan Crohn disease dan colitis ulceratif. Izin, Dek. Iya, Bang? Kalau seumpamanya lah kan, dari anamnesis apa yang bisa kita dapatkan ini ya, Dek? Cuma diare aja. Apa tadi berarti? Diare, nyeri perut. berdarah, nyeri perut, diare, berdarah ya, Dek ya? Iya, Bang. Cuma 3 itu aja. Ada tambahan nggak kira-kira? Kalau untuk dia apa namanya anamnesis khusus IBD itu, cuman kan kita anamnesisnya Tambahannya kira-kira, Dek? kita kembangkan supaya membedakan antara IBD dengan disentri. Jadi ini ya tadi ya apa ada lendir ya. Boleh dituliskan di situ, Dek. Oke, jadi kan Bang, nanti kan keluhan utamanya dia diare. Iya, Dek. Jadi kita telaah dulu keluhan utamanya. Diarenya sejak kapan, ya kan? Sejak kapan. Kemudian kalau lokasi pakai Olcart, lokasi nggak ada ciri khas ya, jadi nggak usah ditanya. Durasinya berapa lama udah diare. Nah, kalau IBD diarenya ini pasti udah lama dan dia kambuh-kambuhan dia, Bang. Kronik ya. Sering berulang, kronik dan sering berulang. Nah, jadi berapa lama? Kemudian karakter. Nah, disinilah nanti kita dapat banyak informasi. Diarenya apakah disertai darah? Atau lendir ya, lendir. Darah. Apakah disertai lendir? Kemudian ada kram perut, apa enggak, atau nyeri perut. Kemudian ada nyeri enggak? Nyeri pada anus setelah BAB. Nyeri pada anus setelah BAB. Nah, kalau ada nyeri pada anus setelah BAB ini namanya tenesmus. Ini ciri khas dari disentri, Bang. Jadi disentri ini kalau dia diare, nyeri pada anus. Nah, kemudian bagaimana pola dietnya? Contoh, sering makan daging tanpa disertai sayur, ya. Kemudian apa yang memperberat kalau lagi diare dia? Apa yang memperberat dan memperingan? Contohnya dia minum obat. Kemudian ada faktor stres nggak? Jadi kalau ada faktor stres psikososial bisa dilihat dari pekerjaan, misalnya pegawai bank atau memang
dia bilang lagi ada faktor, lagi ada masalah psikososial, ini bisa kita arahkan ke IBS. Nah, kalau IBS kan nanti ciri khasnya dia terjadi karena stres psikososial. Kemudian untuk diare itu aja. Ada mual muntah nggak? Nah, jadi biasanya kalau diare ada gejala tambahan mual muntah. Nanti kalau misalnya ada mual muntah, kemungkinan dia ya jadinya gastroenteritis. Diare disertai dengan mual muntah. Kayak gitu. Kemudian karena nanti IBD ini komplikasinya ke CA kolon, diperhatikan, ditanya, ada perubahan pola BAB enggak? BAB-nya jadi keras seperti kotoran kambing. Nah, kemudian tadi kalau dia bilang diarenya berdarah, ditanya bagaimana jenis darahnya. BAB berdarah ini kan bisa kita pikirkan hemoroid. Kalau hemoroid darahnya itu menetes di akhir BAB. Tapi kalau misalnya IBD darahnya bercampur dengan BAB karena masalahnya di kolon. Kolon itu kan pembentukan feses. Jadi darahnya akan bercampur dengan BAB. Tapi kalau si hemoroid, darahnya akan keluar di akhir BAB dan dia menetes. Kayak gitu. Bisa kira-kira, Bang? Bisa deh, bisa. Nah, kemudian ada benjolan nggak di anus? Kalau ada benjolan di anus, kemungkinan itu hemoroid. Nah, itu aja mungkin ya, Bang, anamnesisnya. Kalau anamnesis yang lain nanti tergantung di kasus juga dilihat. Karena kan nanti di skenario pertama biasanya masalahnya ada banyak. Nanti itu aja yang dikembangkan. Keluhan tambahannya itu yang dikembangkan ya, Bang. Iya, Oke. Dek. Nah, jadi memang kita harus melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi, endoskopi, dan histopatologi. Laboratorium tetap di semua kasus kita periksa ya kan, Bang. Ini pemeriksaan umum. Tapi pada IBD, laboratorium yang kita dapatkan itu hanya menandakan adanya inflamasi kronis. Nggak ada ciri khas khusus. Nggak bisa kita tegakkan IBD hanya dari laboratorium. Jadi kita cuma melihat, oh ini ada terjadi inflamasi kronis. Dari mana? Dari peningkatan LED dan CRP. Menandakan adanya aktivitas inflamasi. LED sama CRP ini sering juga meningkat pada pasien-pasien TB, pasien SLE, ya kan, pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis. Nah, kemudian rendahnya albumin menentukan status nutrisi yang rendah. Jadi memang nanti kalau udah IBD, nutrisinya jadi rendah, ya. Pasien jadi nggak mau makan, ya. Jadi nanti dia bisa mengalami malnutrisi. Kemudian pemeriksaan radiologi. Nah, pemeriksaan radiologi ini kita gunakan kontras, Bang, barium kontras, ya. Bisa disemprot dari kolon ya, Bang. Biasanya kita masukkan dari kolon namanya barium enema. Kalau bariumnya diminum namanya barium mil. Nah, jadi kita semprot dari kolon, kita nanti lihat ada nggak lesi struktur. Kalau ada struktur, berarti ada penyempitan. Kemungkinan ini arahnya ke Crohn disease. Fistula ini juga kemungkinan arahnya ke Crohn disease karena Crohn disease sering menyebabkan fistula. Ulkus juga ke Crohn disease. Polip itu arahnya lebih ke colitis ulceratif. Oke. Kemudian penebalan dinding usus dan hilangnya haustra. Hilangnya haustra tadi akan menunjukkan gambaran continuous lesion atau bukan continuous lesion, lead pipe. Gambaran haustra kolonnya seperti pipa. Nah, jadi ini juga ciri khas dari colitis ulceratif. Oke. Nah, pemeriksaan radiologi tapi nggak boleh kita berikan pada ya jadi dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang KU-nya berat, kalau keadaan umumnya berat. Jadi pasien yang memang nanti ada klasifikasinya ringan sedang berat, kalau dia udah berat, jangan dilakukan pemeriksaan dengan kontras barium enema, jangan, karena nanti bisa menyebabkan megakolon toksik. Ya, megakolon toksik itu nanti kolonnya membesar dipenuhi oleh zat kontras. Nah, jadi ini malah akan memperparah keadaan pasien.
Oke, jadi penampakan lumen usus yang membesar tanpa disertai adanya feses di sana. Jadi yang membuat lumen ususnya melebar adalah zat kontras yang kita berikan. Oke. Nah, kemudian bisa kita lakukan pemasangan kanul nasogastrik sampai ke ligamentum teres sehingga barium dapat dialirkan secara kontinu tanpa terganggu oleh kontraksi pilorus. Nah, ini kalau kita perkirakan ada keterlibatan usus halus. Ya. Jadi kalau ada keterlibatan usus halus bisa kita lakukan metode enteroklisis. Pemeriksaan CT scan dan USG lebih banyak ditujukan pada penyakit Crohn disease, ya, karena nanti dari CT scan dan USG ini tampakan abses dan fistula itu lebih jelas. Nah, kemudian pemeriksaan endoskopi dengan menggunakan kolonoskopi. Ya, ini tingkat diagnostiknya lebih akurat sekitar 89% dengan 4% kesalahan dan 7% hasil yang meragukan. Pada Crohn disease, ya, bila ada keterlibatan usus halus, nah usus halus ini tidak bisa terjangkau dengan kolonoskopi biasa. Maka kalau Crohn disease di duodenum misalnya kan Bang, kita bisa gunakan alternatif yaitu Crohn disease activity index atau CDAI. Karena dengan menggunakan kolonoskopi kadang nggak sampai mencapai ke duodenum. Kemudian nanti komponen dari kriteria itu ada demam, data laboratoriumnya bagaimana, ada manifestasi ekstraintestinal. Nah, ini juga perlu ditanyakan. Crohn disease sering menyebabkan manifestasi ekstraintestinal. Jadi, keluhan utamanya memang diare berdarah di usus, tapi nanti ada keluhan tambahan seperti atrofi glossitis, atrofi papilida. Jadi nanti lidahnya itu merah mengkilap atau shiny tongue. Nah, jadi manifestasi ekstraintestinalnya itu nanti ditanyakan ada tampakan atrofi papilida atau shiny tongue ya, Bang. Shiny tongue. Ya, ini kita sebut sebagai glossitis. Nah, ini sering terjadi pada Crohn disease, tapi nggak hanya Crohn disease sebenarnya. Glossitis ini banyak terjadi di keadaan-keadaan yang lain seperti anemia zat besi, anemia vitamin B12, bisa juga terjadi glossitis. Nah, kemudian nanti ada frekuensi diare, nyeri abdomen, fistula, penurunan berat badan, terabanya massa di intraabdomen, ya kan? Ini komponen dari CDAI tadi. Nah, jadi tadi kan Bang, temuan kolonoskopi bisa kita jumpai adanya continuous lesion, ini sering terjadi pada colitis ulceratif. Kalau Crohn disease dia lebih ke skip lesion. Oke. Kemudian pemeriksaan kolonoskopi nanti bisa terlihat adanya cobblestone. Cobblestone ini sering terlihat pada Crohn disease. Oke. Kemudian ulkus ini sering dijumpai pada Crohn disease. Tadi makanya patologinya, histopatologinya ada ulkus aftosa. Kalau si colitis ulceratif, abses kripta ciri khasnya dia Bang. Nah, ini sering keluar, nanti dijumpai ada abses kripta, itu punyanya colitis ulceratif. Nah, kemudian ulkusnya ini ya lebih besar dia Bang, diameternya lebih dari 1 cm. Kadang-kadang colitis ulceratif ada ulkus tapi diameternya nggak besar. Dan bentuk ulkusnya itu aptoid. Nah, oke, makanya disebut ulkus aftosa. Dan memanjang serta dalam. Jadi memang inflamasi yang terjadi pada Crohn disease itu dia lebih dalam sampai ke transmural ya Bang. Kalau kita lihat gambarannya dia sampai hampir ke udah sampai ke transmural usus. Tapi kalau si colitis ulceratif dia lebih superficial. Nah, lebih ke permukaan, nggak sampai dalam. Oke. Nah, pemeriksaan histopatologi ya. Nanti kan spesimennya itu diambil
dari operasi, ya kan, pada saat dilakukan operasi atau dari pemeriksaan endoskopi. Oke, bagi Crohn disease, lesinya tadi kan bersifat transmural. Jadi kadang-kadang forceps dari endoskopi kita nggak bisa mencapai lesi. Nah, jadi kadang-kadang memang sulit mengambil lesi untuk si Crohn disease. Lebih gampang si colitis ulceratif, ya Bang, karena dia lebih ke superficial. Nanti gambaran khasnya ada abses crypta, ini ciri khasnya, dengan infiltrasi sel-sel MN dan PMN di lamina propria. Kalau pada penyakit Crohn tadi ada granuloma kan Bang, ciri khasnya juga selain dari ulcus aptosa ada granuloma. Kemudian nanti tetap ada infiltrasi, tapi infiltrasinya itu di si makrofag dan limfosit di lamina propria. Oke, jadi untuk menegakkan diagnosis tetap anamnesis yang akurat dan ciri khas dari keluhannya nanti ada periode yang kronik remisi. Jadi periode kronik disertai remisi berulang, diare kadang berdarah, kadang enggak, nyeri perut, dan ada riwayat keluarga dengan keluhan serupa. Jadi memang ada teori bahwasannya ini diturunkan secara genetika. Nah, kemudian tetap kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium. Nah, yang harus kita pastikan ya, bedakan ini IBD atau dia memang nanti TB, ya kan Bang? Karena memang keluhannya mirip. Nah, kalau TB nanti dia ada penurunan berat badan, pembesaran KGB, disertai pembesaran KGB di regio dekat usus. Nah, kemudian temuan endoskopik dan temuan histopatologik yang mendukung. Jadi gambaran radiologik yang khas tadi seperti adanya skip lesion, continuous lesion, kemudian memantau perjalanan penyakit pasien bersifat akut remisi atau eksaserbasi kronik. Nah, pada saat di anamnesis nanti kan ada perjalanan penyakit yang aktif remisi dan kronik eksaserbasi. Oke, coba kita lakukan pemeriksaan fisik. Lihat status gizi, nyeri tekan abdomen ada apa enggak, ada gejala dan tanda ekstraintestinal apa enggak, ada fistula apa enggak. Baru kita lihat gambaran laboratoriumnya. Baru kita lihat kolonoskopinya, histopatologi, dan radiologi, dan pemantauan perjalanan klinik. Jadi nanti tetap dipantau setelah Ini diberikan berarti gold standarnya apa nih, Dek? histopatologi, Bang. Histopatologi tetap ya, PA ya? Ini gold standard. Nah, kemudian pengobatan ya, Bang. Untuk pengobatan, oke, jadi kita yang penting adalah menghambat proses inflamasi yang terjadi. Jadi, inflamasi yang ada kita kasih obat antiinflamasi kan Bang, nanti kita lihat obatnya apa aja. Nah, pertama tujuan pengobatan adalah mengobati peradangan yang aktif. Kemudian yang kedua mencegah peradangan berulang dengan mempertahankan kesembuhan atau remisi selama mungkin. Yang ketiga mengobati serta mencegah komplikasi. Komplikasinya tadi si CA kolon. Nah, pada pelayanan primer dan sekunder biasanya kan sarana endoskopi belum ada. Jadi diagnosis pasti dan pengobatan definitif tidak dapat ditegakkan karena dari endoskopi tadi bisa diambil histopatologi. Jadi diagnosis pasti belum bisa ditegakkan. Kemudian tindakan bedah bisa kita pertimbangkan bila ketika sudah kita obati dengan medikamentosa nggak berhasil, mengalami kegagalan, atau ada komplikasi yang tidak teratasi. Contohnya rupanya tiba-tiba dia ususnya bocor, perforasi usus, perdarahan yang persisten nggak berhenti-berhenti, kemudian adanya sumbatan di ususnya, kemudian pas kita lihat ada gejala-gejala yang mengarah ke malignansi. Jadi
sudah ada perubahan pola BAB-nya seperti kotoran kambing, atau sudah terjadi megakolon toksik, terutama nanti megakolon toksik ini terjadi pada colitis ulceratif, Nah, ini indikasi untuk dilakukannya operasi. Oke. Kemudian untuk pengobatan umum, ya kan Bang, medikamentos yang kita berikan, ya, kita berikan antiinflamasi, bisa nanti diberikan juga antibiotik, dan memperbaiki diet sehari-hari. Jadi pertama antibiotik yang terpilih itu adalah metronidazole. Ya, dosisnya terbagi menjadi 3 bagian dalam satu hari, bisa 3 kali 500 atau 3 kali 1000. Ya, jadi 1500 atau 3000 per hari. Tapi memang metronidazole ini kita berikan hanya untuk Crohn disease. Ya, pada KU nggak usah diberikan, pada colitis ulceratif nggak usah diberikan antibiotik juga nggak apa-apa. Hanya agen inflamasi aja yang kita berikan. Nah, kemudian memberikan obat atau melakukan lavage, ya, lavase usus. Jadi kita kayak kita cuci ususnya, kita irigasi dengan cairan fisiologis. Bisa NaCl, bisa RL, ya Pak. Oke, atau bisa juga dengan supralfat cair. Kemudian memberikan probiotik. Probiotik contohnya Lactobacillus, ya, untuk menjaga atau meningkatkan ketahanan usus terhadap mikroorganisme patogen. Nah, kemudian bisa kita berikan antioksidan, ya. Jadi edukasinya nanti pasiennya disuruh puasa dulu, istirahatkan ususnya dulu. Kemudian menghindari makanan-makanan yang bisa mencetuskan serangan seperti sereal, produk-produk peternakan. Kemudian memberikan antioksidan atau mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan seperti brokoli. Kemudian atau pemberian glutamin dan asam lemak pendek ini juga berfungsi atau berperan sebagai antioksidan. Nah, kemudian untuk pengobatan peradangan aktifnya kita kasih kortikosteroid dan asam salisilat. Nah, obat kortikosteroid yang terpilih untuk IBD adalah obat prednison, Bang. Jadi nanti di sini, ya. Nah, jadi pilihan untuk IBD adalah salah satunya tadi glukokortikoid yang sedang mengalami derajat sedang dan derajat berat. Jadi kalau misalnya derajat ringan nggak perlu diberikan steroid, nggak apa-apa. Tapi kalau ada derajat sedang, derajat berat, dan lagi aktif-aktifnya nih peradangannya terjadi, maka diberikanlah kortikosteroid. Oke, jadi kortikosteroid ini kelebihannya dia bisa menginduksi remisi dengan cepat. Jadi kesembuhan itu bisa terjadi dengan cepat dan bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Nah, kemudian tapi penggunaan steroid ini ingat nggak boleh jangka panjang, tetap harus kita tapering dose. Nah, jadi kita turunkan perlahan-lahan. Kemudian cara memilih obatnya terpilih yang kita pilih pertama tadi prednison dulu. Kalau nggak ada boleh metilprednisolon atau bisa juga steroid yang langsung dimasukkan dari suppositori. Jadi steroid enema. Kemudian preparat budesonide ini steroid juga bisa dipakai untuk memperoleh konsentrasi steroid yang tinggi pada dinding usus. Nah, kemudian kelebihannya lagi budesonide ini efek sistemiknya tinggi dan efek sampingnya efek sistemik dan efek sampingnya itu rendah. Nah, jadi fokus kita hanya ke ususnya saja. Kalau nanti efek sistemiknya tinggi juga, maka dia akan banyak menyebabkan efek samping. Jadi nanti setelah IBD-nya sembuh, malah muncul keluhan yang baru. Nah, tapi tetap yang sering kita pakai itu yang prednison ya Bang. Prednison 40 sampai 60. Oke. 40 sampai 60.
Atau kalau nggak ada tadi metilprednisolon atau prednisolon juga boleh. Kalau pilihannya prednisolon, kita pakai 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Ya, kemudian tapering off setelah remisi tercapai dalam waktu 8 sampai 12 minggu. Jadi di tapering off sedikit demi sedikit sampai nanti di stop. Nah, kemudian derajatnya Bang, derajatnya tadi kan ada yang ringan, sedang, berat. Sedang, berat. Nah, kalau diarenya kurang dari 4 kali sehari, dia ringan. Kurang dari sama dengan 6 kali sehari, dia sedang. Lebih dari 6 kali per hari, itu berat. Kemudian darah di fesesnya sedikit, sedang, atau banyak. Demamnya, kalau demamnya lebih dari 37,5 berarti dia udah berat. Kemudian nadi sama gambaran anemia ya Bang. Oke. Nah, kemudian pemberian golongan ASA. Asam aminosalisilat. Jadi asam aminosalisilat ini antiinflamasi, sering dipakai yang ada nanti kombinasinya namanya Bang sulfasalazin. Nah, jadi sulfasalazin ini merupakan obat yang sudah lama dipakai pada pengobatan IBD. Sulfasalazin ini gabungan dari sulfapiridin dan aminosalisilat. Oke. Kemudian nanti di usus obat ini akan dipecah. Contohnya nanti si aminosalisilat ini akan dipecah menjadi mesalazin. Oke. Mesalazin ini kita sebut 5-asetil salisilat atau nama lainnya 5-asa. Nah, obat mesalazin inilah yang penting untuk antiinflamasinya. Jadi nanti dia berperan sebagai antiinflamasi, anti radang. Kemudian 5-asa ini efek sampingnya itu lebih kecil daripada sulfasalazin. Jadi kadang-kadang kan Bang, dulu kan memang sering dipakai sulfasalazin. Sekarang karena efek samping udah diketahui efek samping 5-asa itu lebih kecil, jadi sekarang rata-rata udah pakai asa semua. Ya 5-asa murni lebih kecil efek sampingnya daripada sulfasalazin. Karena sulfasalazin tadi ada gabungan dengan si sulfapiridin, ya kombinasi dengan si sulfapiridin. Oke. Nah, jadi nanti makanya obat yang kita pilih itu lebih ke preparat 5-asa murni atau derivatnya, turunannya. Turunan dari 5-asa murni itu si olsalazin. Oke. Ini dia ada tahapannya ini kan Fikri kan, kalau nggak salah kan yang ada perektal Ada, dulu ya. Perektal ada nanti dulu, di bawah Bang. baru oral ya. Iya, ada nanti di bawah Bang, bagannya. Oh iya. Oke. Nah, kemudian mana tadi? Nah, preparat 5-asa murni atau derivatnya seperti olsalazin bersama dengan 2 molekul mesalazin lebih diutamakan dibanding mesalazin yang terikat, karena mesalazin ini dia terikat bersamaan dengan molekul pembawa atau carrier molekul seperti sulfasalazin atau belasalazin. Nah, jadi ini kurang efektif kalau diberikan. Makanya lebih dipakai yang preparat 5-asa murni. Dan preparat 5-asa murni ini dapat dilepas pada pH di atas 5. Jadi makanya lebih bagus kita pakai yang 5-asa. Nah, dosis 5-asa ini untuk mencapai remisi, dosis awalnya kita gunakan 2-4 gram. Setelah remisi, ya nanti biasanya remisi itu akan tercapai 16-24 minggu. Setelah remisi kita berikan dosis pemeliharaan, ya dosis individual. Jadi kita berikan dosis jangka panjang. Terapi jangka panjang 5-asa untuk mencegah terjadinya kanker kolon. Oke. Nah, jadi tetap kalau 5-asa ini boleh kita teruskan jangka panjang. Tapi kalau steroid kita harus tapering off. Nah, kemudian pengobatan pencegahan untuk peradangan berulang, ya dengan menggunakan probiotik atau imunomodulator Bang. Jadi kita gunakan anti tumor necrosis antibody. Nah, ini untuk
obat tambahan ya Bang, imunosupresif dan probiotik bisa kita tambahkan untuk mencegah peradangan berulang. Kemudian 5-ASA atau mesalazin tadi, 5-ASA atau mesalazin dikenal dengan merek yang populer itu si Salovac. Jadi Salovac digunakan nanti di 1,5 sampai 3,0 gram per hari. Kemudian untuk kasus yang berada di bagian kiri dan distal usus, maka dapat diberikan mesalazin atau ASA yang suppositoria atau langsung dari enema, langsung dari anus kita masukkan obatnya. Oke, sampai sini Bang, ada yang mau ditanya? Jadi tadi berarti tahapannya pertama kali masih dari perektal dulu ya, ini ya, Salopaknya ya. Enggak Bang, kalau dia yang di distal sama yang maksudnya letaknya lebih ke distal dan di kiri, Distal. di sekitar sigmoid lokasinya, maka lebih kita pilih yang rektal. Tapi kalau misalnya dia nggak di situ, yang tablet itu lebih terpilih, yang dari oral Bang. Oke. Nah, imunomodulator yang bisa kita pakai contohnya azathioprine, mercaptoporin, siklosporin, methotrexate, ya Bang. Ya, azathioprine atau metabolik aktifnya itu 6 MP memerlukan waktu pemberian 2 sampai 3 bulan baru dia ada efeknya. Jadi minum obat dulu 2 sampai 3 bulan baru muncul efeknya. Oke. Dosis inisialnya 50 mg sampai terjadi efek substitusi, muncul efek, kemudian dinaikkan bertahap 2,5 mg untuk azathioprine dan 1,5 mg untuk 6 MP. Efek samping yang sering terjadi pada penggunaan obat ini, contohnya mual-mual, nausea, kemudian dispepsia, bisa terjadi leukopenia, limfoma, hepatitis, atau pankreatitis. Siklosporin intravena dapat dipakai sebagai penata laksanaan akut dari kasus colitis ulceratif yang refraktor karena steroid. Jadi dia udah menggunakan steroid tapi nggak sembuh-sembuh, nggak ada perubahan klinik, maka bisa kita ganti dengan siklosporin intravena. Kemudian pada kasus dengan fistula, kondisi dengan fistula, kalau kita gunakan siklosporin dia bisa menutup dengan cepat. Sayangnya kalau udah kita pakai siklosporin yang intravena, ketika mau kita konversi, kita gunakan siklosporin yang oral, sering relapse. Jadi nanti setelah kita ganti ke sediaan oral, keluhannya muncul lagi, balik lagi. Jadi seperti ketergantungan pakai siklosporin intravena. Efek samping dari obat ini, dia nephrotoxic, jadi kontraindikasi untuk pasien gagal ginjal, dan sering karena dia imunodepresan, sering menyebabkan infeksi oportunistik seperti pneumocystis, carinii, pneumonia. Nah, kemudian methotrexate. Methotrexate juga preparat yang aktif untuk kasus di mana Crohn disease sudah ketergantungan dengan steroid. Jadi dependent steroid. Nah, bisa kita ganti dengan methotrexate supaya nanti untuk mempertahankan remisi pada colitis ulceratif juga. Nah, pemberian di awal itu 25 mg secara parenteral per minggu. Bisa juga jadi parenteral dengan metode penyuntikan subkutan atau intramuskular. Kemudian nanti jangan lupa di tapering off. Ya Bang, tetap di tapering off. Nah, ini algoritma penata laksanaan temuan kasus baru. Jadi ketika kita jumpai ada kemungkinan IBD, maka coba kita lakukan pengobatan umum. Ya. Dengan 5-ASA. 5-ASA dulu dia, Bang. 5-ASA. Boleh ditambah dengan steroid, boleh enggak. Nah, nanti dilihat apakah remisi tercapai. Kalau remisi tercapai, steroidnya di tapering off, yang dipertahankan hanya 5-ASA. Tapi kalau tidak berespon,
rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ini Ini dia. algoritma tata laksana kolitis ulceratif. Jadi kita bedakan dulu Hampir sama kan, Dek? Kalau KU sama PC ini kan beda ya? tata laksananya. Ada beda, Bang. Berbeda sedikit. Tapi sebagian besar sama. Bedanya nanti penambahan steroidnya dia, Bang. Oke. Jadi kalau misalnya pasiennya proktitis itu gejalanya nyeri pada kiri bawah. Kemudian anusnya terasa penuh gitu, Bang. Fullness penuh, terasa penuh kayak mau BAB tapi nggak BAB. Kemudian kalau kita RT, anusnya itu ada darah dan berlendir. Jadi peradangan pada anus. Nah, ini kita kasih enema ya, asa yang dari supositori atau steroid. Kita lihat ada perbaikan, kalau ada perbaikan maka kita berikan asa yang profilaksis. Ini dari enema juga. Ya, dari enema juga. Kalau nggak ada, tambahkan asa oral. Jadi asa profilaksis tambah asa oral. Kalau ada perbaikan, balik lagi ke asa profilaksis, tapi kalau nggak ada perbaikan, kita rujuk. Nah, kalau ringan sedang, awalnya tetap pakai oral, Bang, oral asa. Kalau tidak ada perbaikan, kita tambahkan steroid. Kalau tidak ada perbaikan, kita rujuk nanti untuk diberikan steroid intravena. Kalau yang sedang berat, ya kita kasih steroid langsung, oral steroid kombinasi dengan asa. Jadi kalau sedang berat langsung steroid tambah asa. Ada perbaikan, steroidnya di tapering off, asanya dilanjut. Kalau nggak ada perbaikan, steroid IV. Kalau ada perbaikan, tapering off steroid. Kalau nggak ada, maka kita rujuk untuk surgical. Ya, jadi kalau udah gagal dengan pengobatan, rujuk untuk surgical. Kalau udah ada fulminan megakolon toksik, langsung kita rujuk untuk surgical ya, Bang. Kemudian PC, Crohn disease, kurang lebih sama, Bang. Kalau ada misalnya keluhan yang di perianal seperti abses perianal, ya maka kalau abses kita langsung lakukan surgical. Kita operasi metode insisi drainase nanti, Bang. Kalau dia nggak ada absesnya, keadaannya nggak ada abses, hanya proktitis saja, maka kita berikan antibiotik. Yang ringan tetap diawali dari oral asa. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, ditambah dengan steroid. Tidak ada perbaikan, rujuk untuk surgical. Kalau ada perbaikan, kita tapering off. Jadi bedanya di sini, Bang. Ringan, sedang, ya. Jadi nanti dari oral steroidnya. Oke, Bang. Steroid. Ya, kurang lebih sama sih memang. Kurang lebih sama. Kalau yang sedang, bedanya di sini, sedang sama berat. Yang sedang kan langsung diberikan steroid tambah asa. Kalau ada perbaikan, tapering off. Kalau nggak ada, rujuk untuk steroid IV. Kalau nggak ada perbaikan juga, setelah steroid langsung IV, rujuk ya. Ini klasifikasinya dengan dapat dari gejala tadi ya, ya? Iya, Bang, gejalanya, Bang. Oh, oke. Kalau nggak ada perbaikan, langsung dioperasi. Yang berat di sini, tadi kan kalau kolitis ulceratif, beratnya kita bisa kasih steroid oral dulu. Tapi kalau kondisi berat, kita langsung kasih steroid IV, antibiotik, ya. Kalau nggak ada perbaikan, langsung rujuk untuk operasi. Berarti prognosis Crohn lebih ngeri ya? Ya kan, Dek? Iya, Crohn lebih ngeri, Bang. Karena inflamasinya lebih dalam. Dia sampai ke transmural. Crohn bukan yang skip lesion ya? Skip lesion KU ya? Crohn yang skip lesion, Bang. Yang KU itu continuous lesion. Oh, Crohn yang skip lesion ya, yang timbul muncul ya? Iya, Bang. Oh, oke. Siap. Oke, Bang. Nah, kita lanjut leptospirosis. Leptospirosis ini bakteri, bentuknya spiral, namanya bakteri leptospira. Menyebarnya dari urin tikus. Tapi urin tikus itu kena ke kulit yang kulitnya luka.
Nah, jadi faktor resikonya pasiennya melakukan kerja bakti, membersihkan selokan tanpa pakai sepatu boot. Nah, jadi itu ciri khas dari leptospirosis. Ada riwayat gotong royong, riwayat kebanjiran, nggak pakai alas kaki dia keluar, kena urin tikus ke kulitnya lagi luka. Nah, terjadilah leptospirosis. Klasifikasi leptospirosis itu ada yang ringan sama yang berat, Bang. Dua klasifikasinya. Ringan kalau tidak ada ikterik. Kalau udah ada ikterik, demam, mata merah, maka namanya leptospirosis berat. Atau ikterik leptospirosis atau Wells disease, nama lain dari leptospirosis berat. Pemeriksaan penunjang bisa kita gunakan darah rutin, ini untuk penunjang awal. Gold standar kita pakai kultur darah pada minggu pertama setelah terpajan. Tapi kalau udah minggu kedua kita pakai pemeriksaan MAT, mikroskopik agglutinin test. Ini pemeriksaan serologi. Bisa juga digunakan pemeriksaan yang sederhana dengan menggunakan mikroskopik. Namanya metodenya mikroskopik lapangan gelap atau dark field. Kenapa? Karena bentuk dari leptospira ini warnanya dia warna bening. Oke, warnanya warna bening. Nanti kalau kita lihat di bawah objek gelas yang bening juga nggak nampak si leptospiranya. Makanya objek gelasnya kita basahi pakai tinta gelap supaya leptospirosisnya nampak. Nah, komplikasi dari leptospirosis ini bisa terjadi Wells disease. Oke, Wells disease nanti tandanya udah ada vaskulitis, ya, udah ada vaskulitis di Wells disease nanti ciri khasnya ini, Bang. Demam, nyeri betis, mata merah, dan ikterik. Nah, jadi gejala-gejala leptospirosis ringan ditambah ikterik dan oliguri namanya Wells disease. Atau nama lainnya tadi leptospirosis berat. Nah, dari Wells disease nanti bisa berkembang menjadi vaskulitis. Vaskulitis itu tandanya nanti kalau Wells disease sudah disertai dengan peningkatan enzim hepar, SGOT-SGPT, dan peningkatan ureum creatinine. Nah, tata laksananya, nanti kita tata laksana harus lihat dari sini, Bang. Lihat dari konsensus aja, lebih update. Ya. Jadi nanti konsensusnya, ini diagnosisnya. Gejala klinis leptospirosis itu nanti dibagi menjadi 2 sindrom. Yang tadi pertama ada leptospirosis ringan, tidak ada ikterik. Jadi hanya nyeri betis, nyeri pada gastrocnemius katanya yang jadi soal. Nyeri tekan pada gastrocnemius atau nyeri betis katanya. Nah, nggak ada ikterik namanya leptospirosis ringan. Tapi kalau leptospirosis berat sudah ada ikterik. Jadi gejala suspek dari leptospirosis disertai dengan ikterik, perdarahan di konjungtiva namanya konjungtiva savation, kemudian anuri atau oliguri sesak nafas atau aritmia jantung. Nah, ini termasuk ke dalam leptospirosis berat. Nah, jadi manifestasi leptospirosis itu bisa menimbulkan adanya peteki ya pada leptospirosis berat ya, Bang. Ada peteki, ekimosis, epistaksis sampai batuk darah. Sampai bisa juga dia aritmia jantung ya, Bang. Ya, atrial fibrilasi, AV block, dan ekstrasistol. Pada leptospirosis berat dapat terjadi gambaran klinis seperti SIRS. Jadi nanti bisa ya sampai ke sepsis lah dia nanti, Bang. Dari SIRS atau bisa ke sepsis berat. Kemudian komplikasinya nanti bisa menjadi ARDS juga atau multiple organ failure dan bisa menyebabkan shock, bisa shock hipovolemik, shock sepsis atau shock kardiogenik karena tadi kan ada aritmia jantung yang terjadi. Nah, tata laksana kasus leptospirosis yang ringan kita kasih doxycycline 2 kali 100 mg selama 7 hari. Kecuali anak dan ibu hamil. Oke? Anak ibu hamil nggak boleh pakai doxycycline, ya kontraindikasi. Jadi kalau anak dan ibu hamil kita kasih amoxicillin 3 kali 500 mg per hari pada orang dewasa.
atau 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan per jam pada anak selama 7 hari. Kalau alergi, kita ganti pakai golongan macrolide. Alergi dengan amoxicillin, ganti dengan golongan macrolide. Contohnya apa, Bang? Azithromycin ya? Erythromycin ya, Bang. Erythromycin. Erythromycin, azithromycin, clarithromycin. Nah, leptospirosis berat kita kasih, tadi kan sediaannya oral, Bang. Kalau berat dia kita kasih sediaan yang IV line. Ceftriaxone 1 sampai 2 gram IV line selama 7 hari. Oke. Kalau nggak ada, boleh pakai penicillin prokain 1,5 juta per unit IM per 6 jam. Kalau nggak ada, pakai ampicillin. Baru terapi suportif dibutuhkan bila ada komplikasi seperti gagal ginjal, perdarahan organ seperti paru, organ cerna, saluran kemih, dan cerebral, atau adanya shock dan gangguan neurologi. Contohnya misalnya bisa kita berikan kalau misalnya dia perdarahan ya di saluran cerna, kita berikan pemasangan NGT. Kalau misalnya sesak, kita kasih oksigen gitu ya, Bang. Sampai sini, Bang, ada yang mau ditanya? Belum deh, belum. Ini patofisiologi, oh yang itu Diare, ya. ya, Bang. Diare. Nah, mekanisme diare. Diare ini banyak sekali mekanismenya, Bang. Yang perlu kita ingat, dia bisa karena infeksi, bisa karena faktor malabsorpsi, ya, jadi penyerapan yang tidak sempurna. Kemudian bisa karena dia salah makan, dia memakan makanan yang mengeluarkan toksin, atau kecemasan psikologi, IBS. Makanya gejala IBS bisa diare. Nah, kalau dari infeksi, contohnya dia makan makanan yang ada mikroba patogen di sana. Paling sering ya kalau dari makanan E. coli, infeksi oleh E. coli. E. coli itu ada banyak jenisnya kan, Bang. Jadi kalau nanti settingannya dia turis pergi ke Indonesia kemudian diare, penyebabnya itu mungkin E. coli yang traveler attack. Ingat, traveler. E. coli yang attack. Nah, kemudian bakteri tadi masuk dan berkembang di dalam usus. Bakteri itu dia mengeluarkan toksin, ya. Toksin yang dikeluarkan oleh bakteri menyebabkan hipersekresi. Jadi usus si pasien akan dipenuhi oleh air, ya. Hipersekresi. Jadi usus akan mengeluarkan banyak sekali air dan elektrolit, air, natrium ke dalam usus sehingga ususnya penuh dengan air. Terjadilah diare. Makanya diare itu nanti gejalanya frekuensi BAB-nya meningkat karena ususnya penuh, kemudian banyak cairan, ampasnya sedikit, sehingga nanti pasiennya bisa kehilangan cairan dan elektrolit karena tadi cairan dalam tubuh semuanya dikeluarkan ke usus, kemudian lama-lama bisa gangguan keseimbangan elektrolit dan cairan, dan bisa beresiko shock hipovolemik, ya karena dehidrasi. Shock hipovolemik karena dehidrasi. Oke. Nah, kalau nanti elektrolitnya terganggu bisa menyebabkan asidosis metabolik, pasiennya sesak, ya sesak nafas, sesak kusmaul, sehingga nanti SpO2-nya menurun, ya oksigenasinya menurun. Atau bisa juga penyebabnya dari malabsorpsi, Bang. Contoh, dia makan makanan, dia kasusnya pasiennya intoleransi laktosa. Orang yang intoleransi laktosa ini dia tidak memiliki enzim laktase. Tidak memiliki enzim laktase. Laktase ini fungsinya, dia enzim fungsinya adalah memecah laktosa. Jadi kalau laktosa nggak dipecah, laktosa ini nggak akan bisa diserap. Laktosa ini kan masuk ke dalam disakarida kan, Bang. Dia harus dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana. Usus itu hanya bisa menyerap nutrisi yang bentuk yang sederhana. Contohnya glukosa kalau dari karbohidrat, kalau dari protein asam amino, kalau dari lemak asam lemak.
Nah, karena dia nggak bisa diserap, jadi laktosanya itu beredar, tertinggal di dalam usus. Nah, kalau usus terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak laktosa, maka akan terjadi peningkatan osmotik. Peningkatan osmotik ini adalah peningkatan yang terjadi karena terlalu banyak zat yang terlarut daripada yang pelarutnya. Jadi gula itu kita anggap sebagai zat yang pelarut. Zat yang terlarut. Jadi terlalu banyak gula, gula sifatnya akan menarik cairan. Jadi semua cairan yang ada di dalam darah, di dalam jaringan dikeluarkan ke usus. Jadi cairan elektrolit dikeluarkan ke usus sehingga nanti ususnya dipenuhi oleh cairan dan terjadilah diare. Oke. Nah, laktosa tadi kan, Bang, kalau dia pergi ke usus besar, di situ ada E. coli. E. coli ini bisa memfermentasi laktosa. Fermentasi E. coli terhadap laktosa akan menghasilkan asam laktat. Jadi nanti ciri khas dari intoleransi laktosa tadi diarenya berbau asam. Nah, ini nanti terjadi pada anak-anak ya, Bang. Anak-anak, bedakan nanti dia alergi susu sapi. Kalau alergi susu sapi, diare juga setelah minum susu, asal minum susu diare. Intoleransi laktosa kayak gitu juga, diare setelah minum susu. Tapi kalau yang alergi susu sapi, ada gejala ekstra intestinal. Jadi disertai dengan ruam-ruam di kulit, merah-merah di kulit. Kadang bisa sampai sesak. Ya bisa sampai sesak. Nah, jadi dia memang ada riwayat Hiperhidrosis tipe alergi. 1 ya, Dek ya? Bisa sampai hiperhidrosis tipe 1. Dia memang ada riwayat alergi. Kalau intoleransi laktosa enggak ada ruam-ruam di kulit. Paling nanti di perianal kemerahan. Ada kemerahan di perianal. Kenapa? Karena diarenya tadi mengandung asam laktat hasil dari fermentasi E. coli. Jadi perianalnya merah kayak lecet. Ya, jadi karena diare asamnya tadi. Kemudian makanan-makanan yang menghasilkan toksin. Faktor psikologi, cemas menyebabkan hiperperistaltik di usus. Peristaltik kita fungsinya kan untuk membawa makanan dari proksimal ke distal, dari atas ke bawah. Peristaltik ini nggak boleh terlalu cepat dan nggak boleh terlalu lama. Terlalu cepat jadi diare, terlalu lama jadi konstipasi. Ya, yang dibutuhkan yang normal ya, yang sedang-sedang. Jadi kalau terlalu cepat peristaltiknya ini, ya kan, makanan tadi nggak sempat diserap, air nggak sempat diserap, nutrisi nggak sempat diserap, itu makan langsung beberapa menit, jam kemudian langsung diare. Nah, karena peristaltiknya terlalu cepat, jadi kesempatan untuk menyerap makanan itu menurun, sehingga terjadilah diare. Nah, jadi nanti keluhan tambahan dari diare, perutnya kembung, distensi, apalagi pada pasien-pasien yang tadi di intoleransi laktosa. Jadi hasil fermentasi E. coli tadi akan menghasilkan gas, jadi nanti perutnya kembung, sering kentut-kentut, mual muntah, nafsu makan menurun. Kalau terjadi berkepanjangan, berat badannya juga bisa menurun, dan gagal tumbuh kembang, gangguan tumbuh kembang. Untuk diare ada yang mau ditanya, Bang? Udah jelas, Dek. Nah, berarti Ya, ada jadi yang paling ini ada 4 faktor ya, Dek ya? ya. Jadi diare itu ada yang sekretori, yang jenisnya. Sekretori itulah tadi yang malabsorpsi, Bang. Malabsorpsi itu sekretori. Ada yang karena infeksi, jadi karena faktor infeksi bakteri. Nah, kalau konstipasi, patofisiologinya karena diet rendah serat, asupan cairan yang kurang, pasiennya kurang minum, kondisi psikis. Nah, IBD, IBS bisa menyebabkan diare, bisa menyebabkan konstipasi. Kemudian metabolik yang terganggu, penyakit penyerta yang diderita. Nah, keadaan itu akan menurunkan penyerapan air dan cairan. Jadi misalnya pasiennya settingannya nanti dia kurang minum, kurang makan sayur, maka akan terjadi konstipasi. Ya, jadi Iya, nanti soalnya geriatri nih, Dek.
Nah, jadi nanti kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena transit di kolon diperpanjang. Jadi peristaltiknya melemah, transit di kolon diperpanjang. Karena nanti absorpsi yang terjadi itu lama kali prosesnya. Makanya pengosongan kolon itu terhambat. Nah, jadi fesesnya mengeras. Kita kalau sering menahan-nahan BAB kita itu kan ada cairan di sana, Bang. Jadi semakin lama dia di kolon, cairannya semakin diserap terus dari feses kita tadi. Jadi lama-lama cairannya nggak ada lagi, sedikit kali cairannya, makanya fesesnya bisa mengeras. Nah, jadi kalau semakin lama di kolon itu tertinggal, transitnya semakin lama, maka fesesnya akan semakin keras. Oke. Nah, kemudian nanti kan Bang, terjadilah gangguan fungsi, gangguan dari fungsi dari si kolon, ya. Transport pada mukosanya terganggu, proses defekasinya terganggu. Kemudian rangsangan refleks antara rektal dan anal juga mengalami gangguan. Ya, jadi relaksasinya itu terganggu sehingga nanti terjadi tekanan intraabdomen yang meningkat, kemudian membran dari mukosa rektal tidak peka lagi terhadap rangsangan fekal. Harusnya setiap ada feses yang sampai ke rektal, itu dia memberi rangsangan ke sphincter supaya memberikan rasa ingin buang air besar. Nah, tapi karena sudah terganggu nih rangsangan di mukosa rektal, maka ada feses di situ kita nggak terasa sesak BAB. Jadi nanti fesesnya semakin lama transitnya di kolon, maka penyerapan air semakin fesesnya di air di feses semakin sedikit sehingga fesesnya mengeras. Oke. Maka karena rangsangan itu juga tidak ada, orang yang mau BAB yang konstipasi tadi, dia harus mendorong feses lebih kuat, ya, karena nggak ada rangsangan. Kalau ada rangsangan kan ketika jongkok langsung kita tanpa harus mengedan yang kuat langsung keluar fesesnya. Tapi karena nggak ada rangsangan, dia harus dibantu dengan dorongan yang kuat atau mengedan yang kuat. Nah, jadi nanti lama-lama terjadi spasm pada sphincternya, kolon kehilangan tonus, kehilangan tekanan, kehilangan tekanan pada otot-ototnya. Kemudian tidak akan berespon lagi terhadap rangsangan-rangsangan yang normal, ya, rangsangan feses tadi seperti yang kalau dia udah ada di mukosa rektal nggak akan mampu lagi merangsang sphincter, maka terjadilah konstipasi. Spasm atau tekanan atau nyeri kolik pada abdomen bawah akan menyebabkan keluhan nyeri akut. Kemudian mengedan yang kuat, rangsangan mendorong feses yang kuat akan menyebabkan keluhan kelemahan pada pasien. Nah, selain itu bisa juga, selain dari makanan kan Bang, bisa juga keluhan konstipasi ini didapatkan dari pasiennya memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung aluminium dan kalsium yang tinggi. Ya, biasanya ini terdapat pada obat-obatan. Jadi settingannya sering nanti dari antasida, Bang. Antasida ini kandungannya ada 2 jenis, Bang. Ada yang mengandung aluminium, ada yang mengandung magnesium. Antasida yang mengandung aluminium akan menyebabkan efek samping konstipasi. Antasida yang mengandung magnesium akan menyebabkan komplikasi diare. Nah, jadi antasida itu nggak boleh digunakan jangka panjang karena ada komplikasi konstipasi atau diare di sana. Nah, jadi karena menggunakan obat yang kaya dengan aluminium dan kalsium, ya ini akan memberikan efek pada segmen usus untuk
memperpanjang waktu transit di kolon sehingga kontraksi di usus tidak terjadi, maka terjadilah keluhan-keluhan konstipasi. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Bagus sekali adik ya. Dapat dari mana nih, Dek? Ini Fikri ambil dari Google sih Bang. Dari ini ya, sumbernya dari brand. Nanti abang baca lagi nih, sama abang dengar lagi rekodnya ini. Konstipasi sama diare. Senin nanti abang kalau ujian deh, doain ya. Iya Bang, semoga ini ya Bang. Di mana ujiannya Bang? Di sini, di Rumah Sakit USU. Di Rumah Sakit USU. Besok ada kegiatan. Besok Fikri ngajar Bang. Jam berapa? Paginya. Itulah nanti Fikri kabar ya Bang, gimana besok Fikri kan semalamnya ngajar. Baru siangnya mungkin buat materi untuk yang ngajar malam kayak gitu Bang, karena cukup padat materinya. Ya besok kalau bisa mau bahas apa Bang? Kalau bisa? Pinginnya Bang lupus nephritis deh. Lupus ya. Yang nephritis ya. Nanti kalau bisa Fikri sempatkan hari ini siapkan materinya untuk besok, kabari besok ya Bang. Ada, abang ada nih lupus nephritisnya nih. Yang apa ya? Yang lupus itu yang konsensus dari IRA deh. Kan di situ dia lupus nephritis yang pernah Bang kasih juga. Tapi ini kita yang khusus untuk lupus nephritis saja. Ada kan? SLE kita kayaknya udah pernah bahas SLE Bang. Udah. Tapi yang ini yang itu tuh. Tapi bukan. Ini kan hanya SLE aja deh. Abang mau yang lupus nephritis. Lupus nephritis komplikasinya Bang. Oh ya. Sorry lupus nephritisnya. Oke. Boleh ada Bang nggak nanti Pak? Kayak coba tengok percakapan kita di Telegram. Pernah Bang kasih kayaknya konsensus SLE lah, Dek. Coba bentar ya. Kalau enggak, coba bentar ya. Sabar dokumen. Lupus. Ada. SLE bimbingan PPDS FKUSU. Ini Bang. Enggak, dia konsensus deh. Konsensus SLE. Oh ini highlight ada dah. 2019 ya Bang. Mana? Iya itu dia. Coba nanti dibuka bentar. Ada kayaknya di situ ya, pasti komplikasi lupus nephritis. Coba dibuka. Jaga deh. Mana tahu lupus keluar. Kehamilan. Terus lagi deh, terus ke bawah lagi. Oh, ini nephritis lupus ya Bang. Itu dia halaman 59. Ya? Itu aja lah. Okay. Mana tahu sempat. Insyaallah ya Bang, kalau nanti sempat malam ini nggak apa-apa deh. Fikri siapkan materinya Bang. Bahannya kan udah baru lagi kan Bang. Lupus nephritis itu aja. Bang, nanti kabarin ya Bang. Ya, Dek. Makasih banyak ya Dek, jangan lupa kirim ya. Bang. Amin ya Allah. Amin. Nanti doa juga ya Bang, kalau rezeki insyaallah lulus Bang. Amin. Oke, mohon maaf ya Bang atas segala kekurangan. Ya, sama-sama Dek. Berarti hari Senin ujiannya pagi ya Bang? Pagi, Abang dapat jam 9 Dek, jam 9 sampai jam 12. Berarti dia sistemnya kayak wawancara gitu ya Bang? Kayak tutorial tapi wawancara Dek. Gitu, Bang? Enggak, kayak kita tutorial lah. Ada dikasih soal, skenario, nanti ada more infonya. Itulah kayak yang kemarin kita bahas tuh, data 1, data 2, data 3 gitu. Kayak gitu Bang. Karena Abang gagalnya berarti kan sebelumnya. Kalau Abang gagal jadi OC baru ada pasien. Oh, iya. Gitu. Sebelumnya berulang Bang, dari yang kemarin kan, dari yang di tempat lain, sekarang ini ada yang berulang. Berulang. Mudah-mudahan yang kita bahas lain keluar ya Bang. Ada yang paling sering berulang asma, hipertiroid, sama sindrom geriatri Dek. Sindrom geriatrinya ada yang kena konstipasi, ada yang kena diare. Makanya Abang ya tolong buatkan iya, karena sindrom geriatri ini kan banyak kali dia divisinya. Itulah. Itu kan banyak pembahasannya. Tapi udah Bang buat semua ringkasannya, tinggal itulah. Ada apa ya kemarin? Oh ini soalnya
soal yang di Unair kalau nggak salah bang, dia HLA tapi udah kena komplikasi, udah tinggi ureum kreatininnya, makanya ada ditanya tentang sedikit tentang lupus nephritis. Abang tak agak ini juga, maksudnya jaga-jaga aja, mana tahu keluar yang itu pula kan, tahu kita sedikit itu aja. Oke bang, biar nggak terdiam nanti ya bang kalau seandainya disinggung. Oke lah bang. Jadi nanti kita kabarin kalau seandainya hipertiroid ini, abang ada buat ringkasan sedikit deh. Hipertiroid ini kita belum bisa menegakkan diagnosa kan. Kalau soal umpamanya belum ada FT4 sama TSH sama FT4 kan, kita harus pakai indeks Wien dulu kan. Nah, jadi kan ya bang. Jadi kan kalau nggak ada laboratorium kita pakai scoring memang. Scoring dulu kan. Gitu kan. Oke. Tapi kalau cuman belum ada indeks Wien, dia datang dengan keluhan masih di anamnesis ini kan bang. Diagnosis yang pertama kali kita tegakkan tirotoksikosis. Jadi itu diagnosis klinis dia bang. Iya, tirotoksikosis. Setelah datang hasil belum tahu nih kita berapa kadar tiroidnya. Cuman klinis aja yang kita tengok kan. Kalau udah dapat laboratoriumnya, baru masuk ke diagnosis laboratorium hipertiroid. Betul. Tapi nanti kalau disertai dengan pembesaran tiroidnya, masuk ke diagnosis anatomisnya struma gitu ya. Difus apa non toksik apa toksik gitu ya. Iya, oke. Nanti ada trias untuk si Graves' disease, khas kali Graves' disease, ada exophthalmos, keluhan hipertiroid, habis itu pembesaran kelenjar tiroid, struma, tambah exophthalmos. Ini udah kemungkinan besar, udah hampir pasti dia Graves' disease kayak gitu. Graves' disease. 3 itu aja ya dia. Enggak abang 3. Kemarin buat ringkasan kan, baca teori kamu lah. Iya bang, mudah-mudahan yang kita bahas yang keluar ya bang. Amin ya Allah. Oke. Kita kasih banyak ya dia. Ya, jangan lupa nanti ya kirim video sama ini ya. Videonya bahannya. Oke bang. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Oke, makasih atas perhatiannya bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang izin live ya. Ya bang, izin live juga ya bang.